Ralph menatap Tai dan bertanya apakah ia benar-benar yakin. Tai mengangguk tegas. Dengan saganya aktif, ia bisa melihat mereka dengan jelas, bahkan di tengah kegelapan pekat. Ia pun mulai menjelaskan apa yang ia lihat. Nama-nama mereka yang aneh dan tidak wajar. Ada Ghost Dwarf of Cinema, Ghost Dwarf Rapper, hingga satu yang auranya jauh lebih kuat, Lord Vokal Ghost Dwarf. Kelompok itu terdiam, menatap Tai dengan ekspresi tak percaya. Namun tak ada waktu untuk mencerna semua itu. Salah satu dwarf zombie tiba-tiba menerjang ke depan. Siri langsung berteriak agar mereka tetap dalam formasi dan tidak membiarkan celah terbuka sedikit pun. Suara lain menyusul dengan nada panik, melaporkan bahwa perisai mereka mulai retak dan tak akan bertahan lama. Belum sempat mereka bernapas lega, lebih banyak dwarf zombie muncul di tingkat yang lebih tinggi, siap melepaskan serangan berikutnya. Situasi terlihat benar-benar suram. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari kegelapan muncul seorang dwarf yang masih hidup, tangannya menggenggam sesuatu. Ia melemparkan benda itu, sebuah molotov rakitan ke arah musuh. Ledakannya menciptakan dinding api, menghalangi pandangan para zombie sekaligus menghentikan hujan panah. Dengan suara lantang, dwarf itu berteriak agar mereka mengikutinya. Tanpa berpikir panjang, kelompok itu langsung bergerak, berlari di belakangnya dan menyelinap masuk ke sebuah lorong sempit. Ralph sempat tersangkut, tapi akhirnya berhasil merayap masuk. Tai masuk paling akhir. Saat mereka akhirnya bisa menarik napas, pemandangan di hadapan mereka membuat semua terdiam. Sebuah perbatasan bawah tanah terbentang luas, sunyi, dan terasa menyeramkan. Setelah keadaan sedikit tenang, dwarf itu mulai menjelaskan. Semua yang mereka lihat di atas adalah ulah satu makhluk, seorang vampir. Vampir itu muncul saat matahari terbit, dan aturannya sederhana sekaligus mengerikan. Jika vampir membunuhmu atau menggigitmu, kau akan berubah menjadi zombie. Ia menggambarkan makhluk itu sebagai sosok raksasa berkulit abu-abu, berkepala botak, dengan mata hitam legam seperti malam tanpa bintang. Secara fisik, vampir itu sangat kuat namun tidak terlalu mengandalkan sihir. Kelompok itu saling bertukar pandang saat dwarf tersebut menghela napas panjang. Siri kemudian bertanya dengan hati-hati apakah ia ingin membalas dendam karena jika itu tujuannya, mereka perlu menyusun ulang rencana terlebih dahulu. Dwarf itu menggeleng pelan. Dengan suara berat ia berkata bahwa ini bukan sekadar soal balas dendam. Ini jauh lebih besar dari itu. Baru-baru ini jauh di dalam tambang mereka menemukan sesuatu. Ulti. Satu nama itu saja cukup membuat semua orang terperangah. Roll bertanya apa sebenarnya benda itu. Sang dwarf menjawab bahwa namanya Ulti, logam para dewa, material terkuat yang pernah ada. Logam ini mampu memperkuat kekuatan rune hingga berkali lipat dan sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Salah satu dwarf bertubuh besar mengangguk mengatakan bahwa ia sudah mengetahui legenda itu, bahwa Ulti memang logam yang hanya muncul dalam kisah-kisah kuno. Ralph meminta contoh. Dengan suara berat, sang dwarf menjawab bahwa palu Thor ditempa menggunakan Ulti. Ia kemudian menunjuk ke arah benteng dan mengatakan bahwa di puncaknya terdapat landasan suci, tempat sang vampir kemungkinan besar bersembunyi. Beruntungnya, waktu hampir menunjukkan tengah hari, saat di mana vampir berada dalam kondisi terlemah. Tai menyadari bahwa informasi ini bisa mengubah segalanya. Tanpa membuang waktu, mereka pun menerobos masuk ke dalam benteng. Belum jauh melangkah melewati pintu masuk, mereka langsung disergap oleh gelombang zombie. Siri sudah berada di garis depan, suaranya menggema saat memerintahkan pasukan untuk mengangkat perisai dan bertahan rapat. Para dwarf yang mahir mengendalikan angin memanggil pusaran tornado, melemparkan para undead ke udara seperti boneka tak bernyawa. Di saat yang sama, dwarf ahli penghancur menyalakan meriamnya, meledakkan jalur di depan mereka. Tai, Siri, dan Ralph bergerak maju tanpa ragu, sepenuhnya fokus untuk mencapai ruangan tempat landasan suci berada. Begitu mereka melewati gerbang utama, keheningan aneh langsung menyelimuti area itu. Udara terasa kosong, terlalu tenang. Tai menoleh, mengamati sekeliling, lalu bergumam bahwa semuanya terasa terlalu mudah. Dan saat itulah mereka melihatnya. Di atas landasan, sebuah sosok bayangan berdiri mengawasi mereka. Vampir itu sudah menunggu. Tai menilai makhluk tersebut dengan cepat dan bergumam bahwa ukurannya lebih kecil dibanding monster-monster sebelumnya. Namun sebelum pikirannya selesai, kengerian terjadi.
Dalam sekejap mata, vampir itu bergerak, mencabik dua prajurit yang baru saja bersiap menarik anak panah, bahkan tanpa memberi mereka kesempatan untuk berteriak. Darah memercik di lantai batu, dan Tai membeku diliputi teror. Ia mencoba bergerak, namun sebelum sempat bernapas, vampir itu sudah berdiri tepat di sampingnya. Suaranya dingin dan kejam saat menuntut penjelasan bagaimana mereka bisa masuk, mengklaim bahwa seluruh harta di tempat ini adalah miliknya. Tai berusaha menggerakkan tubuhnya, tetapi otot-ototnya menolak perintah. Vampir itu tertawa pelan, mengangkat cakarnya ke arah Tai, lalu mengalihkan perhatiannya ke anggota kelompok lain, memperingatkan mereka agar tidak bergerak sedikit pun, atau kepala akan mulai berguguran. Siri dengan cepat menyadari bahwa Ralph dan dua prajurit lainnya masih belum terluka. Ralph bersuara, mengatakan bahwa busurnya telah dihancurkan, dan dari caranya, jelas itu dilakukan dengan sengaja. Pandangan vampir kembali tertuju pada Tai. Dengan nada penuh ejekan, ia berkata bahwa prajurit sekuat mereka seharusnya tidak mati begitu saja. Mereka akan menjadi tentara yang sempurna dalam pasukan undead miliknya. Ketegangan mencapai puncaknya. Lalu tiba-tiba, sebuah anak panah melesat membelah udara dan menghantam vampir itu, memaksanya terhuyung ke belakang. Siri berdiri dengan busur di tangannya, berteriak agar makhluk itu menjauh. Vampir tersebut menangkap anak panah itu di udara, senyumnya penuh penghinaan. Sebelum sempat membalas, sang dwarf menembakkan meriamnya, gelombang api menghantam dada vampir dengan keras. Benturan itu dahsyat, namun tidak cukup untuk melukainya secara nyata. Dengan kekuatan supernatural, vampir itu justru menerobos api yang membakar. Siri segera memerintahkan pasukannya membentuk dinding perisai. Namun hanya dengan satu hantaman, vampir itu menghantam mereka dan melemparkan barisan tersebut seperti boneka tak bernyawa. Para dwarf melancarkan serangan lanjutan, bahkan menggabungkan kekuatan mereka dalam pusaran angin rangkap tiga. Tetap saja, vampir itu menahannya tanpa kesulitan, seolah semua itu tak lebih dari sekadar gangguan kecil. Di balik kekacauan, mata Tai menangkap sebuah celah di atas. Sebuah palka yang bisa membuka jalan bagi cahaya matahari. Tanpa ragu ia menarik tuasnya. Seketika, cahaya matahari tengah hari menyembur masuk ke dalam ruangan, menghantam vampir itu secara langsung. Makhluk tersebut menjerit saat kulitnya mulai mengeras seperti batu. Ia jatuh berlutut, tubuhnya menggeliat dalam penderitaan. Mengira musuh telah dikalahkan, Ralph terengah-engah dan bertanya pada Tai apakah ia tahu cara membunuh vampir. Tai berpikir keras, menyebutkan kemungkinan menusuk jantung dengan pasak atau memenggal kepalanya. Namun sebelum salah satu dari itu bisa dilakukan, sebuah suara aneh menggema di seluruh ruangan. Vampir itu mulai merapal mantra dengan suara yang kian melemah. Dalam sekejap, matahari lenyap digantikan cahaya bulan yang dingin dan pucat. Kelompok itu bersiap untuk mengakhiri semuanya, namun sudah terlambat. Tubuh vampir tersebut hancur menjadi pusaran kelelawar hitam yang berhamburan memenuhi aula. Makhluk-makhluk itu berputar liar lalu menyatu kembali, membentuk sosok baru yang mengerikan. Seekor kelelawar raksasa kolosal dengan sayap membentang luas dan mata yang dipenuhi amarah membara. Suara vampir itu menggema, kini jauh lebih gelap dan berkuasa, menjanjikan penderitaan atas keberanian lancang mereka. Mulutnya terbuka lebar, memuntahkan bola-bola cairan asam. Orbe hijau itu menghantam lantai batu dan melelehkan apapun yang disentuhnya. Tai berteriak agar semua orang menyingkir ke sudut-sudut ruangan, namun satu prajurit berdiri terpaku, tak mampu bergerak. Dalam sekejap, yang tersisa darinya hanyalah tulang belulang. Siri melompat menghindar sambil berteriak agar semua tetap waspada. Monster itu terus meludahkan asam, memaksa mereka berpencar tanpa arah yang pasti. Tai putus asa mencari jalan keluar, menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan saganya. Dengan satu lompatan, ia menerjang lurus ke arah makhluk itu, menghadapinya secara langsung. Kelelawar raksasa tersebut tertawa mengerikan, mempertanyakan apakah Tai bodoh atau hanya ingin mati. Serangan asam kembali disiapkan. Namun Tai bergerak lebih cepat dari sebelumnya, menghindar tepat waktu dan mengayunkan pedangnya ke tubuh monster itu. Tebasan itu mengenai sasaran, namun pedangnya justru hancur berkeping-keping, tak sanggup menembus kulit makhluk yang mengeras seperti baja. Terdiam dan tanpa senjata,
Tai mendapati dirinya berdiri goyah di punggung sang monster. Vampir itu jelas tersinggung, menyuruh Tai segera turun. Tai membalas bahwa ia terlalu tinggi untuk melompat begitu saja. Dengan nada mengejek, makhluk itu menawarkan bantuan, menurunkannya agar pertarungan bisa dimulai ulang dengan layak. Dan tepat pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah denyut energi muncul, berpendar dan mulai terbentuk di hadapan Tai. Seolah takdir sendiri turun tangan, para rekannya terhenti, terpaku dalam keterkejutan menyaksikan cahaya misterius itu perlahan mengambil wujud. Roll bahkan sempat bertanya apa sebenarnya benda itu. Tai membaca cepat notifikasi yang muncul di hadapannya dan langsung menyadari satu hal, ia akan membuka saga baru. Vampir yang kini menjelma menjadi kelelawar raksasa itu semakin gelisah. Dengan suara menggelegar, ia berteriak agar Tai berhenti bermain-main dan segera turun. Tai menutup matanya. Ia memusatkan pikirannya, menenangkan napasnya, lalu mengaktifkan kekuatan barunya. Saga itu bernama Dragon Commander. Dengan kekuatan ini, ia mampu menjinakkan dan menunggangi makhluk apapun, griffin, naga, bahkan kelelawar. Sebuah anugerah dari garis darah chaos yang telah ia warisi. Dan kini makhluk di hadapannya berada sepenuhnya di bawah kendalinya. Dalam sekejap, monster raksasa itu menyusut, berubah menjadi seekor kelelawar kecil yang imut dan tak berbahaya. Semua orang terpaku. Bahkan Siri, sang kapten berwajah baja, menatapnya dengan ekspresi aneh, hampir seperti ingin menyentuh makhluk kecil itu. Tak seorang pun tahu harus bereaksi bagaimana. Mereka mengelilinginya, terpesona hingga makhluk itu mulai memberontak. Tiba-tiba tubuh kecil itu kembali membesar. Sosok vampir raksasa muncul lagi dipenuhi amarah. Ia menjerit bahwa mereka akan membayar mahal atas penghinaan tersebut. Dingin menjalar di tubuh Tai, namun suara Siri memecah ketegangan, memerintahkan semua orang bersiap. Pertarungan ini harus diakhiri. Dengan cepat, Tai kembali menunggangi kelelawar itu, menggunakan saganya untuk menaklukkannya sementara memaksanya kembali ke wujud jinak. Ia menyusun rencana singkat. Ia akan memberikan kerusakan sebesar mungkin, lalu mereka akan menghabisinya bersama-sama. Semua mengangguk setuju. Tai melesat ke udara di punggung makhluk itu. Sinar pertama matahari yang baru terbit mulai membakar tubuh sang vampir. Masih dalam kendali penuh, Tai memberi satu perintah, kecepatan penuh, hantam tanah. Tepat sebelum tubuh itu menghantam bumi, Tai melompat. Benturan dahsyat mengguncang area, memicu gelombang kejut yang menggelegar. Tanpa ragu, Tai langsung mengaktifkan saga prajuritnya, Skull Crusher, dan menghantam kepala makhluk itu dengan pukulan brutal yang memekakan. Tubuh vampir itu terkapar, namun masih bernapas. Si dwarf itu ternyata belum selesai. Tanpa ragu, ia melemparkan sebungkus bahan peledak tepat ke tubuh kelelawar raksasa itu. Ledakan yang terjadi begitu dahsyat, mengguncang seluruh ruangan, meluluh lantakan sisa tubuh monster tersebut, dan nyaris ikut menyeret Tai ke dalam maut. Tai terlempar dan mengerang keras, setengah sadar sambil mengeluh bagaimana mungkin seseorang membawa benda seberbahaya itu di dalam ransel. Ralph segera memeriksa puing-puing yang tersisa. Setelah memastikan tak ada lagi tanda kehidupan, ia mengangguk yakin makhluk itu benar-benar telah mati. Debu perlahan mengendap. Di hadapan mereka kini berdiri landasan suci itu, anvil sakral. Tepat di atasnya terletak sebuah peti kecil. Saat dibuka, di dalamnya hanya ada satu fragmen logam berkilau redup, logam para dewa. Ukurannya kecil, nyaris tak sebanding dengan pengorbanan yang telah mereka lalui. Tai, Ralph, dan Siri sama-sama mengernyit. Ini saja tidak terlihat seperti sesuatu yang pantas diperebutkan dengan darah dan nyawa. Melihat ekspresi mereka, sang dwarf mendengus kesal. Ia berkata tegas bahwa fragmen sekecil itu sudah cukup untuk menempa sebuah cincin dengan kekuatan luar biasa. Ia menambahkan bahwa logam seperti ini terlalu berharga untuk dibiarkan tanpa penjagaan. Dengan penuh kepercayaan, ia menyerahkannya kepada Siri, mempercayakan Valhalla sebagai pelindungnya. Siri menerimanya dengan sikap hormat, namun sebelum mereka pergi, sang dwarf mengajukan satu permintaan lagi. Mari makan dan minum, katanya. Yang lain sudah hampir bersorak, tetapi Siri segera mengingatkan bahwa mereka harus segera kembali. Dwarf itu akhirnya mengalah, namun menegaskan ia tak akan membiarkan mereka pulang dengan tangan kosong. Ia membawa mereka ke sebuah brankas besar. Saat pintunya terbuka,
Deretan senjata luar biasa terpampang di hadapan mereka. Mahakarya sejati, buatan tangan para dwarf masing-masing memancarkan aura kekuatan. Ia mempersilakan Tai memilih satu. Tanpa ragu, Tai mengaktifkan Dragon Eyes-nya. Ia memindai satu persatu hingga sesuatu menarik perhatiannya. Beberapa saat kemudian, ketika rombongan bersiap meninggalkan benteng, para dwarf berkumpul di gerbang untuk mengantar mereka. Ucapan terima kasih dilontarkan dengan tulus atas keselamatan mereka dan atas pembalasan bagi para saudara yang telah gugur. Seorang dwarf mendekati Tai dan berkata pelan bahwa pilihannya sangat tepat. Dan saat itu terlihatlah perlengkapan baru Tai, sebuah jubah. Satu-satunya item berwarna biru di seluruh brankas. Jubah itu bernama Falcon Wings. Ringan namun sangat kuat, dirancang untuk pergerakan cepat, dan memiliki kemampuan khusus yang belum sepenuhnya terungkap, seolah menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan kekuatannya. Sang dwarf kemudian mengajarkan Tai sebuah mantra kuno, sebuah kidung pendek yang akan membuka kekuatan sejati jubah itu. Adegan pun berganti. Seekor elang melesat tinggi di atas pegunungan. Sayapnya membelah angin dengan anggun namun mematikan. Itu Tai, terbang cepat, bebas, melintasi deretan peti mati terpesona tempat rekan-rekannya beristirahat, kembali menuju Black Castle. Setelah mendarat, rombongan langsung menuju ruang audiensi. Valkyrie Hasgrid telah menunggu, tatapannya tajam dan tak terbaca. Misi selesai, ucapnya tegas. Kerja yang sangat baik. Siri melangkah maju dan melaporkan segalanya. Ia menjelaskan bahwa hanya satu vampir yang telah menguasai pikiran para dwarf dan bahwa bersama-sama mereka berhasil mengalahkannya sekaligus melindungi ulti, logam para dewa. Hasgrid menatap medali ilahi itu sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia mengatakan bahwa apa yang mereka capai sungguh luar biasa. Ia menambahkan bahwa para prajurit yang gugur akan bangkit kembali sebagai prajurit besi legendaris. Namun untuk saat ini katanya, mereka semua telah berhak untuk beristirahat. Ketegangan yang menekan dada mereka akhirnya terlepas. Rombongan menghela napas lega dan meninggalkan ruangan. Tentu saja Ralph sudah punya rencana. Ia mencondongkan tubuh ke arah Tai dan berbisik dengan senyum penuh harap, menanyakan apakah mereka akan minum malam ini. Tai tertawa kecil dan menggeleng. Tidak hari ini, Ralph. Semuanya pun beranjak pergi. Namun sebelum Tai sempat melangkah lebih jauh, Siri mendekat. Wajahnya kali ini dihiasi senyum yang tulus. Ia mengucapkan selamat kepada Tai, lalu berkata bahwa di matanya, Tai, prajurit dari Indu, adalah kontributor terbesar dalam pertempuran itu. Tai menundukkan kepala sedikit canggung. Ia menjawab bahwa tak satu pun dari itu akan berhasil tanpa bantuan mereka semua. Ia menambahkan bahwa vampir tersebut benar-benar monster secara harfiah, bahkan mampu menutup matahari, dan mereka hanya selangkah dari kehancuran. Ia terdiam sejenak. Lalu, dengan rasa penasaran yang tak bisa disembunyikan, Tai membuka jendela sistemnya. Matanya melebar, dan dengan nada suara yang dipenuhi keterkejutan, ia bergumam bahwa bagian terbaik dari semuanya baru saja dimulai. Ia baru saja membuka saga baru, memperoleh beberapa rune, dan tingkat sinkronisasinya meningkat hingga 9%. Dengan nada penuh antisipasi, Tai bergumam bahwa ia tak sabar menunggu apa yang akan terjadi saat angka itu akhirnya mencapai 10%. Adegan pun bergeser. Jauh dari hiruk-pikuk perayaan, Valkyrie Regan sedang berpatroli di wilayah terluar seperti rutinitasnya selama ini. Namun kali ini entah mengapa, ia memutuskan untuk melangkah lebih jauh dari biasanya. Awalnya semuanya tampak tenang, terlalu tenang. Hingga sebuah suara aneh menggema di antara pegunungan. Rasa penasaran bercampur kewaspadaan membuatnya segera mengikuti sumber suara itu. Namun saat ia akhirnya melihat apa yang menyebabkannya, matanya membelalak karena terkejut. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Regan langsung mengaktifkan saganya, Swan Wing Mantle. Ia tahu mendekat lebih jauh adalah kesalahan fatal. Ia berbalik dan terbang secepat mungkin meninggalkan lokasi itu. Saat kembali, napasnya terengah dan wajahnya pucat. Tanpa menunda, ia langsung menemui Rasgrid. Ketika Regan menceritakan apa yang telah ia saksikan, ekspresi Rasgrid berubah drastis. Syok terpancar jelas di wajah Valkyrie itu. Tanpa ragu, Rasgrid segera memerintahkan agar permintaan bala bantuan darurat dikirim ke Valhalla.
Sementara itu, di aula utama, Siri mengambil alih situasi. Para prajurit masih tenggelam dalam tawa, minuman, dan sorak kemenangan. Siri mengangkat suaranya, memotong seluruh kebisingan. Dengan nada tegas, ia mengumumkan bahwa perayaan telah selesai. Semua prajurit diperintahkan kembali ke kamar masing-masing. Ia menegaskan bahwa mereka harus beristirahat penuh dan bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Para prajurit menurut, meski dengan gerutuan pelan dan wajah kecewa. Di sudut aula yang jauh, Tai tidak ikut bubar. Ia berdiri sendiri sepenuhnya tenggelam dalam latihannya. Pikirannya tertuju pada jubah yang baru ia peroleh. Ia yakin, Falcon Wings bukan sekadar alat untuk kabur atau bepergian. Jubah itu menyimpan potensi tempur yang jauh lebih besar, dan ia berniat menguasainya. Saat matahari terbit keesokan paginya, suasana di dalam kastil berubah. Udara terasa berat, tegang, seolah-olah seluruh tempat itu sedang menahan napas. Sesuatu sedang mendekat. Seorang Valkyrie baru telah tiba. Namanya Ingrid, berasal dari wilayah North yang terkenal akan kekuatan militernya. Bersamanya datang 500 prajurit berpangkat rendah. Ketika digabungkan dengan 2.000 pasukan yang sudah mempertahankan Black Castle, total kekuatan Valhalla kini mencapai 2.500 prajurit. Namun laporan musuh membawa kabar yang jauh dari menenangkan. Dengan wajah serius, Hasgrid mengungkapkan bahwa jumlah lawan melebihi 6.000 monster. Perbandingan kekuatan itu jelas tidak seimbang. Menghadapi kenyataan pahit tersebut, Hasgrid menyatakan dengan tegas bahwa satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah bertahan. Mempertahankan benteng apapun yang terjadi. Tidak ada ruang untuk mundur. Black Castle harus berdiri. Hagen mengangguk setuju. Ia menambahkan bahwa jika keadaan berubah menjadi buruk, mereka akan mengaktifkan sihir pertahanan tingkat tinggi, garis pertahanan terakhir yang hanya digunakan saat segalanya berada di ambang kehancuran. Maka berdirilah 3 Valkyrie, Hasgrid, Ingrid, dan Regan, bahu-membahu, siap melindungi Asgard dan 9 dunia dari ancaman yang mendekat. Para prajurit segera mengambil posisi di atas dinding benteng. Perisai terangkat, senjata digenggam erat, detak jantung berpacu, napas tertahan. Medan perang terbungkus oleh keheningan yang mencekam. Lalu, tanah mulai bergetar. Getarannya semakin kuat, merambat dari kejauhan seperti dentuman tak terhindarkan. Musuh telah tiba. Di atas tembok, Brak mengangkat suaranya tinggi-tinggi, memanggil nama Thor dan menyerukan semua prajurit untuk bersiap menghadapi pertempuran. Tanpa menunggu sedetik pun, Komandan Siri bergerak cepat. Dengan suara penuh wibawa, ia mengeluarkan perintah satu persatu, membangkitkan semangat dan kekuatan tempur pasukan Valhalla. Pertempuran besar akhirnya akan dimulai. Saat pasukan musuh mendekati dinding benteng, mereka disambut oleh hujan panah yang menutupi langit, membuat cahaya meredup seolah senja datang terlalu cepat. Banyak makhluk tumbang seketika. Namun mereka yang masih berdiri segera mengangkat perisai dan terus maju tanpa ragu, langkah demi langkah, menekan pertahanan Valhalla. Ketegangan menebal di udara terasa berat di dada setiap prajurit. Tak lama kemudian, mereka telah mencapai kaki dinding. Kait-kait raksasa dilemparkan, menancap keras pada batu, dan satu persatu musuh mulai memanjat. Dari atas tembok, para defender sudah siap. Seseorang berseloroh dengan tawa kasar mengatakan bahwa para monster itu tidak akan pernah naik sejauh ini. Prajurit lain menyeringai dan menambahkan bahwa keadaan akan segera menjadi panas. Seketika itu juga, air mendidih dituangkan ke bawah, jeritan menggema saat musuh terhempas kembali. Batu-batu besar dilemparkan menghancurkan tubuh-tubuh yang terlalu berani mendekat. Di antara kekacauan itu, Ralph menembakkan panah-panah peledak, ledakannya mengguncang dinding. Siri dan Tai berada di garis depan, menebas musuh yang berhasil melewati reruntuhan mayat dan puing-puing, darah dan debu bercampur di kaki mereka. Lalu, bayangan raksasa melintas di atas medan perang. Semua kepala terangkat. Dari langit seekor naga meluncur turun, sayapnya membelah udara, matanya menyala penuh kehancuran. Ia menukik ke arah pasukan, napas apinya menyembur seperti kobaran neraka yang dilepaskan ke dunia fana. Kekacauan pecah. Prajurit berteriak, formasi goyah, dan untuk sesaat, semuanya terasa seperti akhir dari segalanya. Namun tepat pada saat genting itu, Valkyrie Regan menunjukkan siapa penguasa langit dan benteng ini sebenarnya. Dengan satu gerakan tegas, ia mengaktifkan rune pertahanan, dan sebuah kubah energi raksasa terbentuk menutupi seluruh kastel.
Api naga menghantam perisai itu dan terpental, mengguncang udara. Kelegaan menyapu barisan prajurit, napas yang tertahan akhirnya dilepaskan. Namun Regan tidak lengah. Ia berteriak bahwa jika serangan terus difokuskan pada satu titik, perisai itu tidak akan bertahan lama. Mendengar itu, Tai merasakan sesuatu bergetar di dalam dadanya. Ia tahu ini saatnya. Tanpa berpikir panjang, tanpa ragu sedikit pun, Tai berlari menuju tepi tembok dan melompat. Saat tubuhnya meluncur bebas di udara, Tai melafalkan mantra yang baru diajarkan kepadanya, Power of the Falcon, take me to the skies. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi seekor elang ganas. Sayapnya membelah angin dengan presisi mematikan. Dengan manuver lincah, ia menyelinap melewati celah perisai sebelum siapapun sempat bereaksi. Ia memposisikan diri di belakang para naga, lalu berteriak penuh keyakinan, Here I go! Ia menukik tajam, cepat, brutal, seperti rudal yang dilepaskan dari langit. Tepat sebelum menghantam, ia kembali ke wujud manusianya. Tanpa ragu, ia menendang makhluk yang menunggangi salah satu naga dan merebut posisinya. Latihan semalaman itu tidak sia-sia. Kini naga ini miliknya. Tai langsung mengaktifkan saga Dragon Commander. Dengan fokus penuh, ia menaklukkan kehendak makhluk buas itu. Sisik naga bergetar, lalu tunduk pada perintahnya. Bersamaan dengan itu, ia memanggil saga prajuritnya. Senjata terwujud di tangannya, bukan pedang, melainkan tombak bambu. Bukan pilihan yang ia duga. Namun ia sudah terbiasa, kemampuannya selalu memberinya apa yang benar-benar ia butuhkan. Tanpa membuang detik, Tai menyerang. Dengan komando tegas, ia memerintahkan naga memuntahkan api, membakar musuh di udara. Dua naga lain tumbang dengan cepat. Musuh yang tersisa, murka dan kalap, menerjangnya bersama-sama. Namun gerakan Tai terlalu cepat, mustahil untuk diikuti. Satu persatu ia menjatuhkan mereka dari langit. Dari bawah, sekutunya menyaksikan. Sorak-sorai menggema di sepanjang dinding kastel, merayakan perlawanan tunggal Tai melawan Legiun Naga. Bahkan Valkyrie Regan yang telah melihat tak terhitung pertempuran besar, tak mampu menyembunyikan keterkejutannya atas kemampuan Tai. Namun kekaguman itu tak bertahan lama. Bayangan baru memenuhi cakrawala. Sebuah legiun harpi melesat mendekat, sayap-sayap mereka memekakan udara. Kali ini taktik yang sama tak akan berhasil. Siri menyadarinya. Tanpa ragu ia mengaktifkan saganya, Witch's Call of Unerring Arrows. Pemandangan itu memukau. Di sekelilingnya, ribuan anak panah termanifestasi dari udara kosong. Dengan satu gerakan tangannya, hujan proyektil itu dilepaskan. Dan tak satu pun meleset. Anak-anak panah itu melengkung di angkasa, membelah langit dengan presisi mematikan dan menebas para harpi tanpa ampun. Dari bawah, yang tampak hanyalah kilatan cahaya ungu yang berpendar cepat, disusul jeritan nyaring makhluk-makhluk bersayap yang terhempas jatuh ke bumi. Bahkan para Valkyrie tak mampu menyembunyikan kekaguman mereka pada Tai, sang prajurit dari Endu. Beberapa berbisik pelan bahwa sejauh ini upayanya adalah yang paling krusial dalam keseluruhan pertempuran. Namun secercah harapan itu memudar dengan cepat. Dari langit sesuatu yang masif menghantam tanah dengan dentuman menggelegar. Guncangannya merambat kuat, menggoyahkan daratan dan membuat jantung para prajurit serasa terhenti. Dari atas, Siri dan Tai menatap tak percaya. Sesuatu telah jatuh dari langit. Sekilas, ia tampak seperti sambaran petir hitam yang membeku. Ketika debu perlahan tersibak, sosok itu akhirnya terlihat jelas. Sebuah makhluk menjulang tinggi dengan mata biru menyala dan bulu putih tebal menyelimuti tubuhnya yang kolosal. Ia diperkenalkan sebagai Oscar Lokach, prajurit legendaris dari kaum raksasa es. Tingginya hampir menyamai kastel itu sendiri. Dan hanya dengan berdiri, kehadirannya telah menebarkan ketakutan di seluruh barisan pertahanan. Seorang prajurit yang terpaku menatap sosok raksasa itu bahkan mengangkat tangannya dengan gemetar, bertanya bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan makhluk sebesar itu. Siri segera melangkah maju, menyadari ancaman tersebut dalam sekejap. Ia memerintahkan Tai untuk mundur sementara dan tetap berada dekat Ralph, percaya bahwa Rolf mungkin dapat membantu menyusun strategi. Sementara itu, sang raksasa mengangkat senjata kolosal di tangannya, sebuah alat penghancur raksasa yang tampak mampu meratakan apapun yang dilaluinya. Dan ketika akhirnya ia mengayunkannya, Regan memperkuat penghalang sihir tepat pada waktunya. Hantaman itu mendarat dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga terasa seperti dunia akan terbelah.
Gelombang kejutnya merobek udara, menghantam pertahanan luar dan bahkan mencapai inti kastel, mengguncang seluruh bangunan serta membuat sang Valkyrie yang anggun pun terhuyung oleh dampaknya. Penghalang itu masih bertahan, namun hanya dengan sisa kekuatan yang nyaris habis. Ayunan berikutnya datang tanpa ampun. Kali ini, retakan menjalar jelas di permukaan perisai. Regan mulai kehabisan energi, napasnya berat dan wajahnya memucat. Pada saat genting itulah Rascher melesat ke sisinya, menyalurkan sihirnya sendiri ke dalam penghalang, memperkuatnya sebelum semuanya runtuh sepenuhnya. Ia menatap yang lain dengan sorot mata berat dan berkata lirih namun tegas bahwa mereka sama sekali belum siap menghadapi ancaman sebesar ini. Dengan nada getir ia menambahkan, seandainya saja ia dapat menggunakan kekuatan itu, mungkin keadaan akan berbeda. Namun selama segel itu masih membelenggu mereka, satu-satunya yang bisa dilakukan hanyalah berharap pada mukjizat. Raskrit mendongak ke langit dan berteriak, suaranya nyaris pecah oleh keputusasaan, memanggil nama Odin. Ia menyatakan dengan gamblang bahwa mereka tak mungkin memenangkan pertempuran ini hanya dengan barisan prajurit tingkat rendah. Situasinya benar-benar genting. Uskard bahkan disebut sebagai yang terlemah di antara para raksasa es, dan tetap saja kehadirannya membuat seluruh pasukan mereka tampak seperti lelucon yang rapuh dan tak berarti. Sementara itu sang raksasa sama sekali tak peduli. Dengan gerakan lambat namun penuh ancaman, ia kembali mengangkat senjatanya, bersiap melancarkan hantaman berikutnya yang tak kalah menghancurkan. Regan mengatupkan rahangnya memaksakan diri tetap berdiri. Namun kekuatan benturan yang menyusul terlalu besar untuk ditahan. Ingrid terlempar ke belakang, tubuhnya tersapu gelombang kejut yang brutal. Kenyataan pahit itu kini tak terbantahkan lagi. Penghalang sihir mereka berada di ambang kehancuran. Melihat kekacauan yang semakin tak terkendali, Raskrit kembali memohon, kali ini bukan sekadar teriakan, melainkan doa yang lahir dari inti jiwanya. Ia memohon kepada Odin agar melepaskan mereka dari segel pembatas itu, agar mereka dapat menghadapi monster ini dengan kekuatan yang setara. Saat doa itu melayang, seekor gagak melintas di atas kepala sang raksasa. Namun itu bukan gagak biasa, ia adalah Hugan, salah satu utusan setia Odin. Melalui matanya, Odin menyaksikan pertempuran tersebut seakan duduk di barisan terdepan. Keheningan datang lebih dulu, mencekam dan panjang. Lalu jawaban para dewa menggema di benak para Valkyrie, penolakan. Jawaban itu menghantam hati Raskrit lebih keras daripada senjata raksasa manapun. Tak seorang pun di antara mereka menyangka akan mendengar kata itu dari Odin. Namun sang Allfather memiliki alasannya sendiri. Pertempuran ini bukan milik mereka, ini adalah ujian. Ia ingin melihat sejauh mana para prajurit peringkat rendah Valhalla benar-benar mampu bertahan dan berjuang. Hanya mereka yang kuat yang layak memiliki tempat di sana. Raskrit membuka mulutnya hendak membantah, namun tak satu pun kata mampu keluar. Ia mengenal Odin terlalu baik. Ia adalah dewa perang, tanpa belas kasihan, tanpa keraguan, dan tak pernah mengenal kata mundur. Di tengah ketegangan yang menyesakkan itu, seseorang muncul di sisi Raskrit. Sosok itu adalah Brak, prajurit raksasa dengan tubuh menjulang dan otot-otot sekeras baja, seolah mampu meremukkan logam hanya dengan genggaman tangannya. Dengan teriakan perang yang menggelegar, ia mengguncang udara di sekelilingnya dan meraung bahwa waktunya telah tiba. Ia memanggil para prajurit untuk bergerak. Brak adalah anggota Legiun Thor dan ia tidak datang sendirian. Mengikuti pekikannya, para prajurit lain mulai meneriakan namanya. Mereka yang sebelumnya diliputi keraguan kini bangkit dengan kobaran semangat baru yang menyala di dada. Tanpa ragu sedikit pun, Brak melompat maju. Kapaknya berkilau tajam di tangannya saat ia melesat lurus ke arah kepala sang raksasa. Dengan satu teriakan lagi yang membelah medan perang, tebasannya menghantam tepat di dahi monster itu. Hantaman tersebut kejam dan langsung, dan meski hasilnya tampak kecil, dampaknya menyulut gelombang keberanian di hati para prajurit. Mereka menyerbu sambil berteriak, memanggil nama dewa-dewa mereka dengan suara penuh keyakinan. Serangan Brak memang terlihat dahsyat, namun pada permukaan kulit sang raksasa, itu hanya meninggalkan goresan tipis.
sebuah luka kecil yang tampak nyaris tak berarti, tetapi kenyataannya jauh dari itu. Kulit raksasa es tersebut begitu padat dan keras hingga hanya prajurit tingkat tertinggi yang mampu menembusnya. Luka sekecil itu sudah menjadi bukti kekuatan luar biasa. Amarah pun menyala di mata biru sang raksasa. Dengan gerakan kasar dan penuh murka, ia mengayunkan lengannya yang masif dan melempar brak seperti seekor nyamuk yang mengganggu. Di saat yang sama, Tai mendarat di atas tembok kastel, tepat di lokasi tempat Siri memintanya menurunkannya di samping Rolf. Begitu kakinya menyentuh batu, Siri segera menoleh kepadanya dan mengatakan bahwa mereka akan menciptakan celah. Ia memintanya untuk kembali terbang dan menunggu momen yang tepat. Tai tampak kebingungan sejenak, namun ia tetap mengalihkan pandangannya ke arah sang raksasa. Matanya menangkap goresan kecil di dahi monster itu. Luka itu memang kecil, tetapi cukup jelas menunjukkan satu hal, makhluk itu sedang marah. Memahami maksud Siri, Tai menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya lalu bersiap kembali terbang. Sementara ia mengambil posisi tinggi di atas medan perang, mencari celah untuk mengejutkan sang monster, Siri dengan cepat menjelaskan rencananya kepada Rolf. Mereka akan menggunakan balista pengepung dan mengaktifkan saga mereka secara bersamaan. Mata Rolf membelalak lebar. Ia menatap Siri seolah tak percaya dan bertanya apakah ia sudah gila. Belum pernah ada yang mencoba hal seperti itu sebelumnya. Siri mengakui risikonya besar, nyaris mustahil dikendalikan, tetapi ia bersikeras bahwa itu bisa berhasil. Di atas sana, Tai melayang dalam keheningan tegang, mengamati setiap gerakan raksasa itu. Namun sebelum ia sempat bertindak, mata biru sang raksasa tiba-tiba terkunci padanya. Dalam gerakan mendadak yang terasa mustahil bagi makhluk sebesar itu, raksasa tersebut menjulurkan tangannya dengan kecepatan yang tak pernah dibayangkan Tai. Yang sempat ia lihat hanyalah telapak tangan raksasa yang membentang ke arahnya dan dalam sekejap tubuhnya terhempas dari langit. Ia menghantam tanah dengan keras, terguling, terseret, lalu akhirnya menabrak dasar tembok kastel dengan dentuman memekakan. Para Valkyrie yang menyaksikan kejadian itu terengah kaget. Raskrit menjadi yang pertama bereaksi, menjerit memanggil namanya sebelum berlari ke arahnya dengan panik. Dua Valkyrie lainnya memanggilnya dari belakang, kebingungan, menanyakan apa yang terjadi. Raskrit berteriak balik, memerintahkan mereka untuk tetap mempertahankan penghalang sementara ia memeriksa keadaan Tai. Kini ia tahu, Tai adalah harapan terakhir mereka. Saat ia mencapai tubuh Tai, pemandangan yang dilihatnya begitu mengerikan. Kakinya hancur, tertekuk pada sudut yang mustahil, tulangnya patah parah akibat benturan brutal itu. Kejatuhannya benar-benar kejam. Namun secara ajaib, ia masih hidup berkat berkah Endu yang melindunginya dari kematian seketika. Meski demikian, keadaan tetap sangat genting. Kawanan monster mulai berkumpul di luar tembok, bergerombol tepat di hadapan mereka, seolah mencium kesempatan untuk menyerbu. Tai mencoba bergerak tetapi tubuhnya menolak patuh. Penglihatannya mulai kabur, dunia di sekelilingnya berputar perlahan. Sensasi dingin yang familiar merayap naik dari dalam dirinya. Ia bisa merasakan kematian kembali mendekat. Kali ini Tai benar-benar yakin tak akan ada jalan keluar. Tidak ada keajaiban, tidak ada penyelamatan di detik terakhir. Namun justru pada ambang keputusasaan itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam sekejap, dunia yang dipenuhi debu, darah, dan jeritan perang menghilang. Ia mendapati dirinya duduk berhadapan dengan Rea dalam suasana tenang yang terasa seperti rumah mereka sendiri. Tidak ada dentuman, tidak ada rasa sakit, hanya kehangatan yang damai. Rea tersenyum lembut dan menyuruhnya makan lebih cepat. Di hadapannya terhidang sepiring penuh pecahan emas, potongan apel yang dulu ia berikan padanya. Dengan tangan yang masih terasa asing, Tai mengambil satu potong dan menggigitnya. Seketika, cahaya keemasan mengalir deras ke seluruh tubuhnya, menyusup ke setiap urat dan tulang. Kilau itu bukan cahaya biasa, bahkan para Valkyrie di medan perang merasakannya. Mereka terdiam, napas tertahan. Cahaya itu bersifat ilahi. Raskrit terpaku, tak mampu memahami bagaimana seorang prajurit peringkat rendah bisa memancarkan aura seorang dewa. Di tengah sinar emas yang menyelimutinya, Tai perlahan berdiri. Kilau itu membungkus tubuhnya seperti selubung suci. Monster-monster di sekelilingnya mendadak ragu.
Naluri mereka menangkap perubahan besar yang tak kasat mata. Sesuatu dalam dirinya telah bangkit. Tai merasakan tubuhnya kembali utuh. Tidak ada lagi tulang yang patah, tidak ada luka yang tersisa. Setiap serat ototnya dipenuhi kekuatan yang meluap-luap jauh melampaui batas sebelumnya. Para monster menerjang dalam kepanikan, namun dengan satu gerakan sederhana, Tai mengangkat lengannya. Gelombang energi meledak keluar, menyapu mereka seolah hanya debu di hadapannya. Tubuh-tubuh itu terpental, terseret menjauh tanpa daya. Di atas tembok, Siri dan Rolf menatap dengan tak percaya. Siri berseru, menanyakan apakah Tai baik-baik saja. Ia mengatakan bagian rencana mereka telah siap, namun ada satu masalah. Tai tidak memiliki tunggangan. Bahkan dengan jubahnya, ia tak akan mampu mencapai ketinggian yang dibutuhkan. Pada saat itulah Raskrit muncul di belakangnya. Dengan suara mantap, ia mengatakan agar Tai tidak perlu khawatir. Tanpa ragu, ia menawarkan dirinya sendiri sebagai tunggangan. Tai tersipu, wajahnya memerah, gagap saat mencoba mencerna maksud Raskrit. Ia menatapnya dengan bingung dan bertanya pelan apa sebenarnya yang ia bicarakan. Raskrit tidak menjelaskan panjang lebar. Ia hanya mengucapkan satu kata dengan suara tegas dan bergema, Draco. Seketika cahaya terang meledak di sekitar mereka, menyilaukan dan agung. Angin berputar liar, energi sihir berdenyut kuat, lalu dari dalam pancaran itu muncul sosok luar biasa. Seekor naga raksasa bersisik putih berkilau, dengan mata biru yang menyala tajam seperti es yang membara. Tubuhnya megah dan penuh wibawa, sayapnya terbentang luas, memantulkan cahaya ilahi yang masih menyelimuti Tai. Dengan suara yang kini bergema dari wujud naganya, Raskrit berkata bahwa ia akhirnya memahami pesan Odin. Ujian ini bukan untuk para Valkyrie, bukan pula untuk para prajurit Legiun Dewa. Pertempuran ini adalah milik Tai. Ia mengakui bahwa Tai jauh lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan dan bahwa kemenangan dalam pertempuran ini ada di tangannya. Ia menundukkan tubuh naganya sedikit, memberi ruang di punggungnya, lalu memerintahkan dengan nada penuh keyakinan agar Tai naik. Inilah momennya, waktunya telah tiba. Para prajurit lain terus bertarung mati-matian membeli waktu dengan darah dan tenaga mereka. Kini giliran Tai dan Raskrit. Di tengah kekacauan perang, sebuah pemandangan luar biasa terhampar. Meski raksasa menjulang tinggi di hadapan mereka, tak satu pun dari para pejuang itu menunjukkan rasa gentar. Mereka menyerang dengan segala yang tersisa, pedang, kapak, cakar. Setiap hantaman terasa sekecil gigitan nyamuk di atas kulit makhluk raksasa yang sekeras baja. Namun mereka tak berhenti. Mereka memaksanya tetap sibuk, memaksanya memusatkan perhatian pada serangga-serangga kecil yang tak mau mati itu. Sementara itu, Tai berdiri tegak di atas leher Raskrit yang kini menjelma naga. Angin menerpa wajahnya saat ia menatap ke depan, lalu dengan suara pelan ia meminta maaf atas apa yang akan terjadi. Raskrit hanya menjawab singkat, mantap, berpeganganlah, tanpa aba-aba. Ia mengepakkan sayapnya. Udara terbelah oleh kekuatan terbangnya yang luar biasa. Dalam sekejap mereka melesat naik, menembus langit di atas medan perang, semakin tinggi, semakin jauh dari jangkauan makhluk-makhluk di bawah. Dari atas tembok, Siri menyaksikan momen itu dan berteriak kepada Rolf bahwa waktunya telah tiba. Ia segera mengatur posisi balista pengepung, menyesuaikan sudut dan arah dengan presisi. Rolf berdiri di belakang senjata raksasa itu, menarik rangkanya yang berat dengan seluruh tenaga. Balista itu mulai bersinar, dipenuhi cahaya dari saga mereka berdua. Energi mengalir deras, menyatu dalam satu titik kehancuran. Bersama-sama, mereka mengaktifkannya. Di bawah sana, Brak yang telah bersimbah darah dan luka menolak untuk tumbang. Tubuhnya gemetar, namun tekadnya tak goyah. Dengan teriakan menggelegar yang mengguncang udara, ia memanggil saganya, Son of God. Kekuatan meledak dari dalam dirinya. 10 kali lipat lebih dahsyat dari sebelumnya. Aura di sekelilingnya membara, berderak oleh energi mentah yang tak terkendali. Pada detik yang menentukan itu, saga milik Siri dan Rolf akhirnya berpadu menjadi satu. Energi mereka saling mengikat, saling menguatkan, lalu mereka menyebut nama serangan tersebut dengan lantang. Huntress Witch's Arrow that never misses. Dari langit, Tai dan Raskrit menyaksikan semuanya dengan napas tertahan. Brak bergerak lebih dulu. Dengan kekuatan yang masih membara di tubuhnya, ia melonjak tinggi dan mengayunkan kapaknya tepat ke tendon Achilles sang raksasa.
Hantaman itu merobek daging tebal makhluk tersebut, memicu jeritan mengerikan yang menggema ke seluruh medan perang. Suara itu begitu dahsyat seolah bumi sendiri ikut bergetar. Dan ketika raksasa itu membuka mulutnya untuk meraung dalam amarah dan kesakitan, saat itulah Siri dan Rolf melepaskan tembakan. Anak panah raksasa itu melesat, hampir tampak hidup, membelah udara dengan presisi mutlak, lalu menyelam lurus ke dalam rahang sang raksasa yang terbuka lebar. Sepersekian detik kemudian, ledakan dahsyat mengguncang segalanya. Dentuman menggelegar memekakkan telinga. Tubuh raksasa itu terhuyung, melolong dalam penderitaan sebelum akhirnya mulai kehilangan keseimbangan dan roboh perlahan. Raskrit melihat celah itu. Tanpa ragu, ia langsung menukik tajam dari langit. Angin meraung di sekitar mereka. Ia berseru kepada Tai agar bersiap. Inilah kesempatan mereka. Dan Tai, dengan tekad yang kini menyala seperti api suci, tahu persis apa yang harus dilakukan. Ia mengaktifkan kedua saganya secara bersamaan, menyatukannya dalam satu nama, Saga of the Warrior Storm Charge. Energi meledak di sekelilingnya saat Raskrit melesat turun dengan kecepatan luar biasa. Pusaran angin terbentuk di sekitar mereka, berubah menjadi tornado yang mempercepat sekaligus menambah bobot dahsyat pada terjunan mereka. Target mereka jelas, luka menganga di dahi sang raksasa. Dampaknya begitu menghancurkan. Tanah bergetar hebat di bawah mereka, seolah dunia ikut merasakan akhir dari pertarungan itu. Dan sebagaimana tradisi menuntut setelah kemenangan sebrutal itu, sebuah perjamuan akbar pun digelar untuk menghormati usaha para prajurit. Tawa dan percakapan penuh semangat memenuhi udara, menggantikan gema jeritan perang dengan kehangatan kemenangan. Di panggung utama, para Valkyrie tampil memukau. Mereka menanggalkan zirah perang dan mengenakan gaun putih mengalir yang menonjolkan keanggunan ilahi mereka. Haidagan, salah satu Valkyrie, melangkah maju sambil mengangkat tanduk minum raksasa yang dipenuhi mead, lalu memanggil perhatian seluruh aula. Dengan suara lantang dan penuh wibawa, ia mengajak para prajurit untuk mengangkat cawan mereka. Ia menyatakan bahwa malam ini adalah waktu untuk bersulang dan merayakan kemenangan. Sorakan membahana. Para prajurit mengangkat tanduk mereka tinggi-tinggi sebagai jawaban. Haidagan melanjutkan, mengatakan bahwa merupakan suatu kehormatan baginya untuk berdiri di tengah mereka malam ini, merayakan kemenangan monumental yang telah mereka raih bersama. Tepuk tangan dan sorak-sorai menggema di seluruh aula, memantul dari dinding-dinding besar yang diterangi cahaya obor. Kemudian ia mengangkat tangannya meminta ketenangan. Dengan nada sedikit menyesal, ia meminta maaf karena sayangnya ia tidak dapat secara pribadi melayani setiap prajurit. Bagaimanapun juga, hanya ada 3 Valkyrie, sementara jumlah prajurit jauh lebih banyak. Ucapannya yang ringan itu mengundang tawa hangat dari kerumunan, namun tak lama kemudian nada suaranya berubah menjadi lebih resmi. Ia mengumumkan bahwa saudara perempuannya, sang putri S. Hasgred, akan memberikan kehormatan secara pribadi kepada 2 prajurit yang paling menonjol dalam pertempuran. Penyebutan nama Hasgred memicu gelombang sorakan baru di seluruh ruangan. Para prajurit meneriakan gelarnya, Ice Princess, berulang kali, membuatnya tampak jelas merasa tidak nyaman. Namun sebelum suasana menjadi terlalu riuh, Hasgred mengangkat tangannya meminta keheningan. Bukan gelar itu yang mengganggunya, bukan gelarnya yang membebaninya, melainkan beratnya momen itu sendiri. Dengan sikap anggun dan penuh wibawa, Hasgred memanggil prajurit pertama yang akan menerima kehormatan malam itu. Namanya menggema di seluruh aula, Brak dari Legion Thor. Tepuk tangan membahana, disertai sorakan yang nyaris meruntuhkan langit-langit balai. Ia segera dijuluki Son of God dan pasukan 1 orang, sebuah pengakuan atas keberanian dan kekuatannya yang tak tertandingi di medan perang. Dengan tenang, Hasgred menuangkan med ke dalam tanduk minum milik Brak. Wajahnya tetap kalem, sulit ditebak, tatapannya menyapu kerumunan tanpa memperlihatkan emosi yang jelas. Setelah itu, ia menyebut nama prajurit kedua yang akan dihormati dari Legion Endu, Tai Liho. Kali ini sorakan terdengar lebih keras, namun nuansanya berbeda. Energi di udara berubah. Kerumunan bukan hanya memuji keberaniannya. Mereka meneriakkan godaan-godaan yang membuat Tai tampak jelas tidak nyaman. Ada yang berseloroh bahwa ia telah dikunjungi seorang Valkyrie, bahkan menungganginya ke medan tempur. Seseorang berteriak lantang, "Itu jagoanku."
Tawa pun meledak, disusul sorakan yang semakin riuh. Hasgret yang berdiri di dekatnya terlihat semakin terusik oleh cara kerumunan membicarakan Tai. Ekspresinya menegang tipis. Namun sebelum suasana berkembang menjadi sesuatu yang lebih liar, Ingrid melangkah maju dengan suara tegas yang langsung memotong kebisingan. Ia menyatakan bahwa berkat kontribusi mereka dalam pertempuran, Brak dan Tai secara resmi dipromosikan menjadi prajurit kelas bawah. Tai berdiri terpaku, tak mampu berkata-kata. Ia teringat bahwa Bjor pernah menyandang pangkat yang sama. Menjadi prajurit kelas bawah, terasa seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aula kembali dipenuhi tepuk tangan saat perayaan mencapai puncaknya. Haidagan mengangkat tanduknya sekali lagi dan berseru bahwa kini saatnya minum dan bersukacita atas kemenangan hari itu. Brak dan Tai berdiri berdampingan mengangkat tanduk mereka tinggi-tinggi dan bersulang. Itu adalah pengalaman perjamuan pertama mereka. Saat Tai memandang ke sekeliling aula, melihat para prajurit yang bersorak lantang sambil meneriakkan namanya, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ini terasa benar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan pengakuan yang ia raih melalui keringat dan darah di medan perang. Maka tanpa ragu, ia menenggak habis minumannya dalam satu tegukan panjang. Sayangnya, tubuhnya tidak terlalu bersahabat dengan alkohol. Dalam waktu singkat, kepalanya terasa ringan dan pandangannya sedikit berputar. Ia mabuk hampir seketika, namun ia tidak peduli. Ia menikmati setiap detik momen itu, membiarkan tawa dan sorakan mengalir melewatinya. Namun di tengah gema suara dan gelak tawa yang memenuhi aula, dua sosok berselubung bayangan mengamati dari kejauhan. Salah satunya mengenakan tudung, lalu menoleh ke arah figur lain yang berdiri tersembunyi di balik pilar besar dan bertanya pelan. Apakah itu benar-benar Tai yang termasyhur itu, prajurit kelas bawah yang telah membangkitkan aura ilahi? Ia mengakui bahwa pencapaian itu mengesankan, tetapi dengan nada meremehkan menambahkan bahwa bahkan anak-anaknya pun mampu melakukan hal serupa. Sosok di balik pilar tetap diam, tidak memberikan jawaban sedikit pun. Sosok bertudung itu menghela napas tipis dan berkata bahwa karena telah diminta, ia akan membantu, namun hanya untuk kali ini. Setelah itu, ia melangkah pergi meninggalkan aula agung tersebut. Adegan pun bergeser 1 minggu kemudian. Para prajurit yang selamat dari pertempuran brutal itu akhirnya memiliki waktu untuk beristirahat. Sebagai bagian dari promosinya, Tai kini memiliki kabin kecilnya sendiri. Malam itu ia tertidur dengan damai, menikmati ketenangan yang jarang ia rasakan. Tiba-tiba, getaran kuat mengguncang tanah di sekelilingnya. Terkejut, Tai terbangun dan segera berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi. Tepat di depan pintunya berdiri seorang sosok berjubah, dikelilingi lengkungan kilat yang menari-nari di udara sekitarnya. Cahaya listrik itu berdesis halus menerangi malam dengan kilatan biru pucat. Orang asing itu berdiri sepenuhnya diam, menatap lurus ke arah Tai tanpa berkedip. Tai menegang, membalas tatapan itu dalam keheningan yang syarat tekanan. Dengan suara waspada, ia bertanya siapa pria itu dan apa yang dilakukannya di sana. Pria bertudung itu tidak segera menjawab. Alih-alih menjawab, pria itu justru mengajukan pertanyaannya sendiri. Ia memastikan apakah Tai benar-benar prajurit kelas bawah yang telah mengalahkan dua komandan dan menjadi sosok kunci dalam menjatuhkan seorang raksasa. Ia berkata bahwa ia mendengar Tai kini dielu-elukan sebagai pahlawan di antara para prajurit kelas bawah. Namun dengan nada merendahkan menambahkan bahwa bahkan anak-anaknya pun mampu melampaui semua itu. Perlahan orang asing itu menarik turun tudungnya dan mencabut pedangnya. Tai tidak ragu sedetik pun, ia langsung mengaktifkan saga Dragon Eyes miliknya. Apa yang ia lihat membuatnya tertegun. Energi yang memancar dari pria itu terasa menghimpit, menyesakan, bahkan mungkin lebih besar daripada yang pernah ia rasakan dari para Valkyrie. Dan melalui penglihatan sejati saganya, Tai melihat sesuatu yang lain, identitas pria tersebut. Dengan suara hampir tak terdengar, Tai berbisik nyaris tak percaya, Ragnar Lothbrok, sang pejuang legendaris itu kini berdiri tepat di hadapannya. Ragnar menyatakan dengan lantang bahwa ia datang untuk bertarung. Ia ingin melihat sendiri sejauh apa kemampuan Tai yang sebenarnya. Tai ragu sejenak. Ia mengenal nama besar itu tetapi tidak mengenal sosok aslinya.
Yang paling mengejutkannya adalah fakta bahwa seseorang sekuat ini rela mencarinya hanya untuk sebuah pertarungan. Berusaha tetap tenang, Tai bertanya dengan nada tak percaya apakah pria itu benar-benar datang ke depan pintunya hanya untuk menuntut duel tanpa memberikan alasan apapun. Ragnar terdiam sesaat lalu menjawab dingin, mengapa ia harus memberikan alasan kepada seseorang yang akan segera mati. Niat membunuh yang tersirat dalam kata-katanya membuat tubuh Tai membeku. Rasa takut mencengkeram dadanya. Adegan berikutnya membawa mereka ke sebuah medan pertempuran darurat. Tai memanggil pedangnya ke tangan. Ragnar berdiri dengan tenang, seolah semua ini hanyalah permainan baginya. Namun Tai sepenuhnya fokus, dalam hati mempertanyakan apakah ia bahkan bisa selamat dari pertarungan ini. Ia mengaktifkan saganya, Warrior of the Storm, meningkatkan kecepatan serta daya serangnya, bersiap menghadapi legenda hidup yang kini menjadi lawannya. Tai melesat maju dan melancarkan tebasan dahsyat ke arah Ragnar. Serangannya tampak kuat, dipenuhi tenaga dan amarah, namun Ragnar menahannya hanya dengan satu tangan. Tangan yang lain bahkan tidak bergerak sedikit pun. Senyum tipis di wajahnya justru semakin melebar. Kesal, Tai menyerang lagi, kali ini lebih cepat. Jika kekuatan tidak cukup, maka kecepatanlah jawabannya. Namun bagi Ragnar, semuanya terasa sama saja. Ia menangkis atau menghindari setiap tebasan dengan kemudahan yang nyaris menggelikan. Tidak ada kepanikan, tidak ada tekanan. Tai mulai curiga, apakah pria ini bisa memprediksi serangannya? Kemampuan macam apa ini? Memutuskan mengubah taktik, Tai berkelebat ke belakang Ragnar, berharap bisa menangkapnya lengah. Tetapi sebelum pedangnya sempat terayun, rasa panas membakar meledak di perutnya. Ragnar rupanya telah menunggu momen yang tepat. Satu pukulan brutal menghantamnya telak, disusul tamparan keras yang bahkan tak sempat ia lihat datangnya. Tubuh Tai terlempar jauh, menabrak pepohonan, lalu menghantam batang besar dengan dentuman keras. Ia tergeletak di sana, megap-megap, berusaha menarik napas. Ragnar berdiri tenang, senyumnya tak pernah pudar. Ia tampak seperti baru saja melakukan pemanasan ringan. Sambil terbatuk dan mencoba bangkit, Tai berpikir dalam hati, pria ini mengerikan. Ia tahu ada jarak kekuatan di antara mereka, tetapi tidak menyangka sejauh ini. Tanpa berkah Endu, ia mungkin sudah mati sejak serangan pertama. Ragnar melangkah mendekat perlahan. Aura yang memancar darinya terasa menekan, menghimpit udara di sekitar mereka. Dengan tatapan tajam seperti pemangsa, ia berkata bahwa semua prajurit yang gugur di sini akan menjadi prajurit baja. Dan jika mereka mati sebagai prajurit baja, mereka akan menemukan istirahat abadi. Jadi menurutnya Tai tidak perlu takut. Sebelum Tai sempat bereaksi, Ragnar mengangkat pedangnya dan mengayunkannya dengan kekuatan brutal. Tebasan itu membelah batang pohon raksasa di belakang Tai menjadi dua bagian sempurna. Namun untuk pertama kalinya ekspresi Ragnar berubah. Ada sedikit kejutan di matanya. Pada detik terakhir, Tai telah menggunakan jubahnya dan berubah menjadi seekor elang, lolos dari tebasan maut itu tepat sebelum pedang tersebut menghantam. Ia melesat naik ke langit, nyaris saja terlambat sepersekian detik. Dari bawah, Ragnar mengawasinya terbang semakin tinggi, lalu segera menyadari bahwa Tai tidak sedang melarikan diri. Ia sedang mempersiapkan sesuatu. Senyum tipis kembali terukir di wajah Ragnar saat ia berteriak ke atas, menyuruh Tai jika ingin menyerang maka lakukanlah dengan segenap kemampuan, karena ia bahkan tidak akan bergerak. Tai tidak ragu. Ia kembali mengaktifkan saganya, Storm Warrior. Kecepatannya melonjak tajam saat ia menukik turun bagaikan rudal yang membelah langit. Tepat sebelum menghantam tanah, ia beralih ke saga berikutnya, Skull Crusher Warrior. Di belakangnya, sebuah palu perang kolosal termaterialisasi, berpendar dengan energi eksplosif yang menggetarkan udara. Perpaduan antara kecepatan jatuh bebasnya dan massa penghancur palu itu akan menciptakan daya hancur yang luar biasa. Tai membidik lurus ke arah Ragnar. Namun bahkan ketika palu raksasa itu hampir tiba, Ragnar tidak bergeming sedikit pun. Saat benturan terjadi, ledakannya mengguncang bumi. Gelombang kejut merambat bermil-mil jauhnya. Palu tersebut menghantam tanah dan menciptakan kawah raksasa, debu dan puing beterbangan ke segala arah. Tetapi Tai tidak mengenai sasarannya. Dalam kedipan mata, Ragnar telah bergerak. Ia menghindari serangan itu dengan mudah, lalu menangkap kepala Tai di udara. Dengan tenang ia berkata bahwa meskipun kemampuan Tai mengesankan,
itu masih jauh dari cukup. Jika ingin tetap hidup, ia harus menjadi lebih baik dari ini. Tanpa belas kasihan, Ragnar membanting Tai ke tanah. Benturannya brutal, menghancurkan tanah di sekitarnya. Tai masih sadar, tetapi tubuhnya lumpuh. Ia terbuka sepenuhnya, tak mampu bertahan. Ragnar menatapnya dari atas, bertanya dengan nada dingin apakah ia masih bisa melanjutkan. Tanpa menunggu jawaban, lengan Ragnar menyala dengan energi mematikan, lalu ia menghantam wajah Tai. Pukulan itu menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Ragnar berdiri di atas tubuh Tai yang terbaring tak bergerak, menatapnya dengan ekspresi datar, seolah sedang menilai hasil dari sebuah eksperimen. Setelah beberapa saat, ia tampak puas. Tanpa emosi, ia berbalik hendak pergi. Dengan suara pelan yang nyaris seperti gumaman pada dirinya sendiri, ia mengatakan bahwa ia mengharapkan lebih. Mungkin orang yang memuji potensi Tai selama ini memang telah salah menilai. Namun langkahnya terhenti. Sesuatu menarik perhatiannya. Dari belakangnya, cahaya keemasan perlahan bangkit dan membubung. Ragnar berhenti lalu menoleh. Dan kali ini ekspresinya berubah serius. Pemandangan di hadapannya membuatnya terkejut. Tai kembali berdiri. Tubuhnya bermandikan cahaya ilahi, auranya menyala dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga udara di sekitarnya bergetar hebat. Ragnar menyipitkan mata, ia mengenali energi itu. Dengan senyum tipis yang penuh arti, ia mengakui bahwa rumor yang beredar ternyata benar. Tai memang mampu menggunakan aura para dewa, katanya. Kini ia mengerti mengapa sang dewi begitu percaya padanya. Namun ia memperingatkan, menggunakan kekuatan ilahi secara ceroboh selalu memiliki harga yang harus dibayar. Dan tepat pada saat itu, cahaya tersebut mulai melahap tubuh Tai. Kilau emas yang agung itu berubah menjadi beban yang tak tertahankan. Dalam sekejap, lututnya melemah dan ia roboh ke tanah. Ragnar hanya berdiri diam di atasnya, menyaksikan tanpa sepatah kata pun. Beberapa waktu kemudian, saat Tai membuka mata, pandangannya terasa kabur dan berat. Dunia di sekelilingnya tampak samar. Namun hal pertama yang ia lihat begitu familiar. Haida berlutut di sampingnya, wajahnya dipenuhi kelegaan yang jelas. Ia menanyakan apakah Tai baik-baik saja, tubuhnya condong begitu dekat hingga membuat Tai terkejut dan refleks bangkit setengah duduk. Masih setengah sadar, Tai bergumam pelan, bertanya apa yang telah terjadi. Haida mengatakan bahwa ia sangat khawatir. Tai telah tidak sadarkan diri selama berjam-jam. Perlahan kesadarannya kembali sepenuhnya. Ia menghela napas panjang lalu mulai menceritakan pertarungan itu. Ia berkata bahwa seorang pria gila muncul di depan pintunya, sosok berbahaya yang memancarkan niat membunuh dan langsung menantangnya bertarung. Ia menjelaskan bahwa ia sebenarnya mencoba menolak tetapi justru diancam dengan kematian. Ia benar-benar mengira saat itu hidupnya akan berakhir. Namun ketika ia menoleh ke arah Haida untuk melanjutkan ceritanya, kalimatnya terhenti di tengah jalan. Sesuatu di kejauhan baru saja menarik perhatiannya. Dan pada saat itu juga, jantung Tai nyaris berhenti berdetak. Ragnar berdiri bersandar pada dinding, kedua lengannya terlipat di dada, ekspresinya dingin dan tidak bersahabat, mendengarkan setiap kata dengan perhatian tajam. Tatapannya menusuk. Lalu dengan nada bertepi es, ia bertanya apakah itu yang selama ini Tai katakan di belakangnya. Tai membeku di tempatnya berdiri. Sebelum ketegangan itu meledak, Haida segera melangkah maju, meninggikan suaranya dan berusaha menengahi. Ia berkata bahwa ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan mereka secara resmi. Ia menunjuk ke arah Ragnar dan memberitahu Tai bahwa pria itulah yang akan menjadi mentor barunya. Tai menatapnya terpaku seolah baru saja mendengar lelucon terburuk sepanjang hidupnya. Ia berseru bahwa tidak mungkin ia menginginkan Ragnar sebagai gurunya. Ia sudah memiliki Haida. Ragnar langsung membalas dengan ketus, mengatakan bahwa ia tidak pernah setuju menjadi mentor siapapun, terlebih lagi anak sembarangan, dan bahwa ia memiliki urusan yang jauh lebih penting untuk dilakukan. Keduanya saling menatap tajam, udara di antara mereka seakan berderak oleh sikap saling menantang. Haida menghela napas panjang, jelas terlihat frustrasi. Setelah jeda singkat, ia menjelaskan bahwa karena Tai sudah mulai menyentuh kekuatan para dewa, tidak banyak lagi yang bisa ia ajarkan secara langsung. Pengetahuannya sebagian besar bersifat teoretis. Apa yang Tai butuhkan sekarang adalah seseorang yang benar-benar memahami jalan di depan
Dan itulah alasan ia bersikeras meminta Ragnar. Ragnar menilai Tai dari atas ke bawah sebelum berkomentar bahwa hampir terasa menghina melihat prajurit selemah itu mampu menggunakan energi ilahi. Namun ia menambahkan bahwa bahkan putra-putranya pun bisa melakukannya dengan mudah. Jika apa yang telah Tai tunjukkan sejauh ini adalah seluruh potensinya, maka tidak ada banyak hal yang layak untuk dilatih. Haida melipat tangan dan melemparkan tatapan tajam padanya. Ia mengatakan bahwa Ragnar akan segera berubah pikiran. Bahkan mungkin suatu saat ia sendiri yang akan meminta untuk melatih anak itu. Lalu ia kembali menoleh pada Tai dan memintanya menunjukkan saganya. Ia meyakinkannya bahwa Ragnar bisa dipercaya. Tai ragu-ragu, masih diliputi kebingungan, namun melihat keyakinan penuh di mata Haida, ia akhirnya mengalah. Dengan napas dalam, ia mengeluarkan bulu pena sihir, sebuah artefak yang memungkinkan seseorang menampilkan saganya. Ragnar bergumam pelan bahwa ia penasaran ingin melihat apa sebenarnya yang membuat semua orang begitu ribut. Saat Tai memusatkan pikirannya, Saga of the Immortal Warrior pun muncul, menampakkan gulungan sihir yang dipenuhi rune-rune bercahaya. Cahaya itu berdenyut pelan, memproyeksikan warisan penuh dari Dragon Knight Kaladbolg, entitas yang dahulu dipuja sebagai kekuatan paling dahsyat di era kegelapan. Melihat warisan sebesar itu kini berada dalam diri Tai membuat Ragnar terguncang. Untuk sesaat, pejuang Viking yang begitu bangga itu terdiam tanpa kata. Akhirnya ia bertanya pada Tai, apa yang ia lakukan semasa hidupnya dulu. Tai tidak menjawab, hanya membalas tatapannya dengan tenang. Haida, di sisi lain, tersenyum tipis, seolah memang telah mengantisipasi reaksi itu. Ragnar, sang pembunuh naga dan pewaris saga legendaris bangsa Viking, kini justru tampak direndahkan oleh kenyataan di hadapannya. Tai telah jauh melampaui apapun yang ia bayangkan. Haida mendekat dan bertanya pada Ragnar, seberapa kuat menurutnya Tai bisa menjadi jika ia berhasil menyelesaikan saganya sepenuhnya. Ragnar terdiam, berpikir. Setelah beberapa saat ia menjawab bahwa mungkin, hanya mungkin, Tai bisa mencapai level Sigurd. Nama itu tidak berarti apa-apa bagi Tai. Sebelum tiba di Valhalla, ia hanya mengenal figur-figur mitologi seperti Thor dan Odin. Haida lalu menjelaskan bahwa Sigurd dianggap sebagai prajurit terkuat di seluruh Valhalla. Bahkan ketika masih hidup di bumi, ia sudah menjadi legenda karena membunuh seekor naga. Di Valhalla legendanya semakin membesar. Ada yang mengatakan ia mampu mengalahkan seluruh pasukan naga seorang diri. Setelah penjelasan itu, Haida menatap Ragnar lurus di mata dan bertanya apakah ia bersedia membantu Tai mencapai level tersebut. Ragnar tidak ragu. Ia melangkah maju, merangkul bahu Tai dan menyatakan bahwa ia akan melakukannya. Haida tersenyum, jelas sudah menduga jawaban itu. Namun ia tetap mengingatkan agar Ragnar tidak mendorong Tai terlalu jauh, tidak seperti sebelumnya. Ia memintanya untuk tidak gegabah dan mengingat bahwa Tai bukanlah senjata untuk diuji semaunya. Dengan itu Haida mengatakan sudah waktunya ia pergi, secara resmi menyerahkan Tai ke dalam bimbingan Ragnar. Adegan pun bergeser keluar rumah, di mana keduanya berdiri berdampingan. Ragnar mengakui dengan jujur bahwa ia benar-benar terkesan. Ia berkata bahwa ia tak pernah membayangkan seseorang seperti Tai bisa ada. Potensinya terasa melampaui luar biasa. Di antara mereka berdiri Siri yang tersenyum hangat saat melihat wajah yang begitu dikenalnya. Tak lama kemudian, Rolf akhirnya tiba, memberi hormat padanya dan mengatakan bahwa meski butuh waktu, ia berhasil menyusul. Pada malam ketika Tai dipromosikan, Siri juga terpilih. Namun Rolf masih membutuhkan satu misi tambahan untuk membuktikan dirinya. Dan kini ia pun resmi diakui sebagai prajurit kelas bawah. Rolf memandang sekeliling dan bertanya apakah semua sudah hadir. Siri menggeleng pelan, kedua lengannya terlipat di dada, dan mengatakan bahwa satu orang masih belum muncul. Tepat pada saat itu, Tai berjalan mendekati kelompok mereka dengan senyum tipis. Ia mengatakan bahwa senang bisa bertemu mereka lagi. Suaranya terdengar tenang seperti biasa, namun penampilannya jelas telah berubah. Rune-rune biru bercahaya terukir di kedua lengannya, berpendar seperti tato mistis yang hidup. Ia segera menyadari tatapan kagum di mata mereka. Semua orang di sana tahu persis siapa dirinya. Prajurit yang pernah dikunjungi Valkyrie. Satu-satunya yang pernah menungganginya ke medan perang. Merasa canggung di bawah sorotan perhatian itu,
Tai menoleh pada Siri dan bertanya apa sebenarnya yang telah ia ceritakan kepada mereka. Siri menyeringai dan melirik ke arah Rolf, seolah menyiratkan bahwa bukan dirinya yang paling bertanggung jawab. Dan Rolf seakan belum cukup, bahkan menambahkan beberapa sentuhan dramatis, seperti bagaimana Tai seorang diri menjatuhkan raksasa es. Sebelum Tai sempat membela diri, kelompok itu sudah meledak dengan pertanyaan dan celoteh penuh semangat. Namun tiba-tiba, sebuah suara tegas dan berwibawa memotong kebisingan tersebut. Seseorang bertanya apakah semua sudah berkumpul. Suara itu milik seorang Valkyrie. Rambutnya perak berkilau dan zirah hijau zamrud membalut tubuhnya dengan elegan namun kokoh. Namanya Gandor, prajurit dari Legiun Ju. Tanpa membuang waktu, ia langsung menegaskan bahwa ini adalah misi khusus bagi prajurit peringkat bawah dari Legiun Ju dan Legiun Hindu. Namun ia memperingatkan mereka agar tidak tertipu oleh ukuran kelompok yang kecil. Misi ini tidak akan mudah. Beberapa prajurit mulai bersuara seolah memprotes. Namun nada mereka ringan, lebih bernuansa gurauan daripada penolakan sungguhan. Gandor menanggapi dengan tawa kecil, mengatakan bahwa ia tidak bisa membiarkan mereka terus bersantai setiap saat. Tai memperhatikan suasana yang santai dan tidak kaku di antara mereka. Interaksi itu terasa alami, lebih manusiawi, seakan-akan perang dan gelar bukanlah satu-satunya hal yang mengikat mereka. Namun momen santai itu tidak berlangsung lama. Gandor kembali memanggil mereka untuk fokus. Ia mengatakan bahwa ia sudah menjelaskan detail misi serta tujuan perjalanan mereka. Ketika Rolf bertanya setidaknya kemana mereka akan pergi, nada bermain-main di wajah Gandor menghilang, ekspresinya mengeras. Mereka akan menuju tanah para Dark Elf Smalton Finri, tempat yang juga dikenal sebagai negeri malam abadi. Keheningan langsung menyelimuti kelompok itu saat mereka melangkah melewati portal. Begitu Tai menyeberang, ia langsung merasakan perubahan di udara. Atmosfernya padat, lembab, dan berat oleh bayangan. Pepohonan raksasa menjulang tinggi, cabang-cabangnya saling bertaut membentuk kanopi tebal yang sepenuhnya menghalangi cahaya matahari. Lantai hutan dipenuhi dedaunan membusuk dan akar-akar terpelintir yang mencuat seperti jebakan alami. Setiap napas yang Tai hirup terasa dingin, syarat dengan kelembapan kuno yang seakan telah terperangkap selama berabad-abad. Di belakangnya yang lain terpukau oleh keindahan menyeramkan tempat itu. Gandor menghentikan langkahnya dan akhirnya menjelaskan inti misi mereka. Para Dark Elf di hutan ini merupakan pemasok utama ramuan obat bagi Valhalla. Namun salah satu dari mereka tanpa sengaja telah membangunkan seekor basilis dari hibernasinya. Seketika suasana menjadi hening. Semua orang tahu betul betapa berbahayanya makhluk itu. Basilisk dijuluki raja para ular bukan tanpa alasan. Dan kini para elf meminta bantuan untuk membunuhnya. Itulah sebabnya mereka berada di sini. Gandor melanjutkan bahwa Legiun Ju terkenal sebagai pemburu makhluk buas. Dan untuk misi kali ini, ia telah menyiapkan sesuatu yang istimewa. Silent White. Senyum tipis terukir di wajahnya dan kelompok itu langsung dipenuhi dengung antusiasme. Tai memandang sekeliling dengan bingung, tidak sepenuhnya memahami sumber kegembiraan tersebut. Ada firasat dalam dirinya bahwa ini akan sama liarnya seperti saat ia pernah dimasukkan ke dalam tong raksasa. Dengan rasa penasaran, ia bertanya pada Siri apakah ia tahu apa maksudnya. Siri hanya menyuruhnya menunggu dan melihat sendiri. Tak lama kemudian, sekawanan serigala putih muncul dari balik bayangan hutan. Namun mereka bukan serigala biasa. Tubuh mereka besar dan berotot, memancarkan aura ancaman sekaligus keagungan. Bulu putih mereka tampak berkilau samar dalam gelapnya hutan malam abadi. Tanpa menunda, Gandor menjelaskan bahwa inilah tunggangan kebanggaan Legiun Wu. Semua orang segera menaiki masing-masing serigala. Saat mereka mulai berlari, Tai terperangah. Kecepatannya luar biasa, namun langkah mereka nyaris tak bersuara, meluncur di antara pepohonan seperti bayangan hidup yang tak tersentuh. Saat itulah Tai benar-benar memahami makna nama Silent Whites. Vandor menoleh ke arahnya dan berkomentar bahwa ia penunggang yang cukup hebat. Tai sedikit tersipu dan mengucapkan terima kasih, diam-diam berpikir bahwa saga Dragon Commander miliknya mungkin berperan dalam hal itu. Mungkin kemampuannya tidak terbatas hanya pada makhluk terbang saja. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi.
Sang Valkyrie menatapnya dengan penuh minat, mengamatinya lebih lama dari yang diperlukan. Ia mengatakan bahwa Tai memiliki bakat yang serius. Tai seketika kehilangan kata-kata. Tak lama kemudian, Fora memberitahu Ciri bahwa ia memiliki urusan dengan Dewan Dark Elf dan akan menyerahkan misi ini ke tangannya. Namun ia meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Para serigala itu sudah mengetahui jalannya. Setelah mengatakan itu, Sang Valkyrie menghilang di antara pepohonan dan kelompok tersebut melanjutkan perjalanan mereka. Berjam-jam mereka menembus hutan yang seakan tak berujung hingga akhirnya tiba di tujuan. Sebuah desa tersembunyi jauh di jantung rimba, tanah leluhur keluarga Molo. Di pintu masuk berdiri seorang sosok yang memberi hormat ringan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Tolar dan mengatakan bahwa ia akan memandu mereka menemui kepala desa. Tai menyapu sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Ras ini sebelumnya hanya ia kenal dari permainan yang dulu ia mainkan. Kulit mereka berwarna keabu-abuan, rambutnya terang hampir menyerupai perak. Para prajurit di sekitarnya pun tampak sama terpesona, terpikat oleh ciri eksotis para Dark Elf. Namun Tai juga menangkap sesuatu yang lain. Tatapan tajam penuh kewaspadaan. Bisikan-bisikan lirih yang beredar. Bahkan anak-anak kecil mengintip dari balik pintu, mata mereka membulat antara rasa takut dan penasaran. Memutuskan untuk tidak mengambil risiko, Tai mengaktifkan saganya Dragon Eyes. Kemampuan itu memungkinkannya melihat nama dan gelar setiap orang yang berada di sekitarnya. Yang lebih penting lagi, warna pada nama-nama itu akan menunjukkan apakah mereka sekutu atau musuh. Sebagian besar nama bersinar dalam warna netral. Namun ada satu yang menonjol, Tolar, namanya berkilau hijau lembut, ia adalah pihak yang bersahabat. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, rombongan itu tiba di sebuah mansion megah yang menjulang anggun di tengah desa. Sulit menyembunyikan gelombang antusiasme yang mulai terasa. Saat mereka melewati gerbang tinggi yang terbuka lebar, mereka memasuki aula besar yang luas. Namun entah mengapa terasa ganjil karena terlalu kosong. Tanpa menunda waktu, Tolar membuka sebuah pintu di ujung ruangan dan memberi isyarat agar mereka masuk. Dengan nada sopan, ia mempersilakan mereka. Di balik pintu itu, sebuah jamuan raksasa telah menanti. Meja panjang dipenuhi hidangan dari berbagai jenis, aroma makanan hangat bercampur dalam udara. Di belakang setiap kursi berdiri para pelayan siap membantu dengan sigap. Di kepala meja duduk seorang elf tua dengan senyum hangat yang bersahaja. Jelas terlihat bahwa ia telah menantikan kedatangan mereka sejak lama. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Malis, kepala keluarga Molo sekaligus pemimpin desa ini. Para prajurit mulai mengambil tempat duduk. Ada yang melakukannya dengan hati-hati penuh kewaspadaan. Ada pula yang seperti Rufi, terang-terangan bersemangat, terutama saat melihat minuman yang telah disiapkan. Malis mengangkat cawannya tinggi-tinggi dan menyambut kedatangan mereka dengan penuh antusiasme. Dalam sekejap, seluruh tatapan beralih kepada Siri. Sikap Siri terhadap minum saat menjalankan misi sudah dikenal semua orang. Namun di luar dugaan, ia justru tersenyum tipis dan berkata bahwa setelah perjalanan panjang seperti ini, satu tegukan tidak akan menjadi masalah. Seketika ruangan meledak dalam sorak perayaan. Tai yang sedang bersemangat ikut mengangkat cawannya, siap bersulang bersama yang lain. Namun tiba-tiba ia membeku, matanya membelalak, tubuhnya menegang. Ada sesuatu yang salah. Tanpa peringatan ia berteriak agar semua orang berhenti. Cawannya dilempar ke lantai hingga pecah dan ia melompat melintasi meja. Dengan gerakan cepat, ia merenggut gelas dari tangan para prajurit yang hampir saja meneguk minuman mereka. Tatapannya bertemu dengan Siri, sebuah peringatan tanpa suara. Siri sempat terlihat terkejut, namun dalam sekejap ia memahami situasinya. Dengan suara tegas, ia memerintahkan semua orang keluar dari ruangan. Pada saat yang sama, Malis berteriak agar pintu-pintu segera disegel. Perangkap itu pun terungkap. Dragon Ice Tai masih aktif. Ia mengangkat pandangannya ke aula masuk di atas. Penuh. Dan setiap nama yang terlihat bersinar merah, musuh. Para pemanah elf sudah bersiap di posisi mereka, namun Siri bereaksi lebih cepat, berteriak memerintahkan perisai diangkat. Para prajurit bergerak serempak, membentuk pertahanan tepat ketika hujan anak panah meluncur deras. Gelombang pertama berhasil ditahan, namun mereka belum selamat. Tai menyadari sesuatu yang krusial. Para elf bergerak untuk mengunci pintu keluar.
Jika mereka berhasil, semuanya akan berakhir di sini. Ia berlari secepat kilat. Para elf melihatnya datang, tetapi tak sempat menghentikannya. Serangannya menghantam tepat sasaran. Dua penjaga roboh seketika. Di tengah kekacauan itu, Malis menyaksikan dengan wajah muram. Ia bergumam pada dirinya sendiri, mempertanyakan apa yang salah. Semuanya telah disiapkan dengan sempurna. Bagaimana mungkin anak itu bisa menembus tipu daya mereka? Namun Tai sudah tahu jawabannya. Ia telah melihat nama Malis bersinar merah menyala, dan yang lebih buruk lagi, gelar yang tertera di bawahnya. Gelar itu terbaca jelas di bawah namanya. Pengikut Fusker Loat, pemimpin para raksasa es, salah satu musuh bebuyutan Asgard. Itu sudah lebih dari cukup bagi Tai untuk bertindak tanpa ragu. Setelah menjatuhkan para penjaga, ia berputar dan melayangkan tendangan menghancurkan yang memecahkan pintu besar hingga berkeping-keping. Jalur keluar terbuka. Ia berteriak agar semua orang segera lari. Pelarian pun dimulai. Mereka bergegas melintasi halaman, namun ancaman belum berakhir. Siri menarik peluit emas dari balik pakaiannya dan meniupnya sekuat tenaga. Dari kejauhan, dari bayang-bayang pepohonan, Silent Whites datang menerjang. Serigala-serigala kolosal itu menghancurkan gerbang tertutup dengan kecepatan mengerikan dan berlari lurus menuju para prajurit. Siri memerintahkan semua orang untuk segera naik ke punggung mereka. Namun situasi masih jauh dari aman. Para pemanah Dark Elf sudah tepat di belakang, bersiap melepaskan gelombang serangan berikutnya. Para prajurit tak punya pilihan selain terus bergerak, masing-masing diam-diam berdoa agar tidak ada anak panah yang menemukan sasaran. Anak-anak panah melesat. Saat itulah Tai melangkah maju, bukan untuk mati menggantikan mereka, tetapi dengan sebuah rencana. Ia menggulung lengan bajunya, memperlihatkan rune-rune emas yang berpendar di sepanjang lengannya. Saat menjalani pelatihan bersama Valkyrie Reta, wanita itu sendiri yang mengguratkan rune-rune tersebut di kulitnya. Dan meskipun ia tak memungkiri bahwa prosesnya terasa cukup menyenangkan, rune-rune itu jelas bukan sekadar hiasan. Reta telah mengajarinya teknik ini, rune engraving, metode untuk menyalurkan sihir melalui pola ukiran. Besar kecilnya kekuatan bergantung pada ukuran dan desain rune yang digunakan. Tato permanen terlalu berisiko. Ruang pada tubuh manusia terbatas. Karena itu, Reta memberinya rune sementara sempurna untuk latihan. Namun meski bersifat sementara, daya hancurnya tetap luar biasa. Kini, dengan kulitnya bersinar terang, Tai mengangkat kepalanya dan berteriak satu kata. Dante. Aura emas meledak mengelilingi tubuh Tai. Anak-anak panah yang mengarah padanya hancur di udara sebelum sempat menyentuh kulitnya. Para Dark Elf membeku di tempat, wajah mereka dipenuhi keterkejutan yang tak tersamarkan. Namun momen itu terpecah oleh derap langkah tergesa yang menggema di aula. Malis menerobos masuk dengan wajah terdistorsi oleh amarah dan frustrasi. Ia berteriak menuntut jawaban mengapa anak buahnya tidak mengejar para buronan, tetapi semuanya sudah terlambat. Serangan balasan Tai telah membeli waktu yang cukup. Para prajurit telah menaiki Silent Whites dan kini melesat pergi. Para elf mencoba mengejar, namun menangkap seekor Silent White dalam kecepatan penuh adalah hal yang mustahil. Malis jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Sambil mencengkeram kepalanya dalam keputusasaan, ia berteriak, mempertanyakan bagaimana semuanya bisa runtuh seperti ini. Rencananya sempurna, setiap detail telah disiapkan. Lalu bagaimana bisa gagal? Sementara itu, kelompok Tai telah menempatkan jarak yang cukup jauh dari desa. Mereka akhirnya memperlambat laju untuk berkumpul kembali. Beberapa orang mempertanyakan apakah aman beristirahat di sana, tetapi mereka tak punya pilihan. Bahkan para serigala raksasa itu terengah-engah, kelelahan setelah sprint panjang tanpa henti. Lalu datanglah penemuan yang mengerikan. Meski Tai telah menangkis sebagian besar anak panah, beberapa tetap mengenai sasaran. Luka-luka itu memang tidak mematikan, namun bisa menjadi masalah besar jika pertempuran lain terjadi. Mereka mulai mencabut anak panah dari tubuh masing-masing. Namun ketika seseorang menyadari cairan gelap yang bercampur dengan darah, dan dengan berani menyentuh serta mencicipinya untuk memastikan kebenaran pun terungkap, anak-anak panah itu beracun. Dan bukan racun biasa, ini racun mematikan. Seorang prajurit menoleh pada Siri dan bertanya apakah mereka bisa berhenti sejenak untuk mengobati luka. Namun Siri
Sambil mengelus lembut bulu serigalanya dengan tenang, menjawab bahwa perawatan akan dilakukan sambil bergerak. Berhenti sekarang bukanlah pilihan. Mereka harus terus bergerak. Tidak ada pilihan selain melanjutkan perjalanan dan menemukan Valkyrie Gandor. Sementara itu, kembali di mansion megah milik keluarga Molo, sang elf tua masih berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba sesosok figur muncul di hadapannya, diselimuti kobaran api ungu yang berpendar kelam. Sebuah suara bergema memenuhi ruangan luas itu, dingin dan penuh tekanan. Kau gagal. Sang elf tua segera membungkuk dalam-dalam, suaranya bergetar saat memohon belas kasihan. Ia tahu hidupnya kini tergantung pada seutas benang tipis. Dalam keputusasaan yang memuncak, ia berteriak meminta kekuatan. Ia memohon agar dianugerahi kekuatan basilisk, bersumpah bahwa dengan kekuatan itu tak seorang pun akan mampu menghentikan mereka. Entitas itu hanya tertawa pelan, lalu menjawab dengan nada beku, penolakannya tanpa ampun. Namun suara tersebut kembali bergema, mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk takut. Kegagalan ini telah diprediksi sejak awal, dan karena itulah rencana cadangan telah disiapkan. Adegan pun beralih pada kelompok para prajurit. Mereka terus menjauh dari bahaya, atau setidaknya itulah yang mereka yakini. Di tengah perjalanan, Rufio menoleh pada Tai dan bertanya apakah ia menyadari para elf itu musuh berkat saganya. Tai yang sedikit terkejut mengangguk dan mengakuinya. Ia juga berterima kasih pada Siri karena telah mempercayainya. Mengatakan bahwa jika ia mencoba menjelaskan lebih awal, mungkin segalanya sudah terlambat. Siri membalas dengan senyum lembut berkata bahwa mempercayai rekan seperjuangan adalah hal yang wajar, terlebih seseorang yang telah menghadapi hidup dan mati bersama mereka. Namun tiba-tiba ekspresi Siri berubah drastis. Matanya membelalak tajam. Di belakang mereka pusaran merah mulai terbentuk di udara. Sebuah portal. Ia berteriak agar semua orang bersiap. Tetapi sebelum siapapun sempat bereaksi, prajurit yang berdiri paling belakang tiba-tiba tertembus oleh bilah raksasa. Tubuhnya terangkat ke udara. Darah menyembur deras. Yang lain hanya bisa menyaksikan tak berdaya. Dan yang paling mengerikan, makhluk yang mengayunkan bilah itu bahkan belum sepenuhnya melangkah keluar dari portal. Satu hal menjadi jelas. Itu bukan manusia. Kulitnya berwarna hijau pucat keabu-abuan, nyaris tanpa kehidupan. Tai, dengan Dragon Eyes yang masih aktif, melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Makhluk ini adalah monster. Namanya terbaca jelas, Regenerator Marcos. Bos berikutnya, yang berarti bahaya tingkat ekstrem. Dua prajurit yang terbakar amarah menerjang maju untuk membalaskan rekan mereka yang gugur dan pada awalnya mereka berhasil. Bilah pedang mereka menghunjam dalam ke dada Marcos. Namun justru itulah yang ia inginkan. Dalam satu gerakan tunggal yang nyaris tak terlihat, kedua prajurit itu ditebas habis. 3 orang tumbang dalam waktu kurang dari 10 detik. Seolah nyawa mereka tak berarti apa-apa, ketakutan pun mencengkeram kelompok itu. Namun yang benar-benar membuat mereka gemetar adalah pemandangan berikutnya. Luka-luka di tubuh Marcos mulai menutup. Dagingnya beregenerasi sempurna. Tidak tersisa bahkan satu goresan pun. Siri meneriakkan namanya Regenerator dan semua langsung mengerti. Ini adalah musuh yang tak bisa mereka kalahkan dalam pertarungan biasa. Ia memerintahkan semua orang untuk segera menaiki serigala. Mereka harus kabur secepat mungkin. Namun Marcos bereaksi lebih cepat lagi. Sebelum mereka sempat menjauh, ia melesat maju. Dari kedua lengannya, ular-ular raksasa yang mengerikan menyembur keluar. Dalam hitungan detik, makhluk-makhluk itu melilit tubuh para serigala. Hewan-hewan perkasa itu panik. Para prajurit terlempar dari punggung mereka. Siri melompat mundur, nyaris saja terhindar dari gigitan berbisa. Tetapi pada saat itu Marcos telah menguncinya sebagai target. Ia maju dengan kecepatan brutal, tanpa ragu, tanpa henti. Tepat sebelum serangannya mendarat, Siri mengaktifkan saganya. Namun kali ini ada yang berbeda. Anak-anak panahnya berpendar dengan cahaya merah tua. Lebih banyak panah bermunculan di sekelilingnya, melayang di udara seperti hujan kematian yang tertahan sesaat. Ia melepaskannya, semuanya meluncur bersamaan, seluruhnya mengenai sasaran. Panah-panah itu merobek tubuh Marcos, sebuah serangan yang pasti akan mematikan bagi siapapun. Namun Marcos bahkan tidak bergeming. Ia melompat dan di udara telah bersiap untuk menebas.
Siri sempat terpaku sepersekian detik, tetapi refleksnya menyelamatkannya. Ia menarik dua belati dan berhasil menahan serangan tepat pada waktunya. Sayangnya, fokusnya terlalu terkunci pada kedua pedang Marcos. Ia tidak menyadari serangan berikutnya yang datang menghantam. Sebuah cakar brutal menghantam wajah Siri tanpa ampun. Benturannya begitu dahsyat hingga tubuhnya terlempar jauh dan kesadarannya seketika terenggut. Roll menyaksikan semuanya, dan sebelum Marcos sempat menghabisinya, ia mengaktifkan saganya. Ia menarik anak panah dan menembakkannya dari jarak nyaris tanpa celah. Medan pertempuran meledak oleh dentuman dahsyat. Tanpa membuang sedetik pun, Roll menerjang maju, meraih tubuh Siri ke dalam pelukannya, lalu berlari secepat yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Namun ia bisa merasakan kehadiran Marcos di belakangnya. Rasanya seperti kematian yang mengembuskan napas dingin tepat di tengkuknya. Lalu tiba-tiba Marcos berhenti. Tatapannya bergeser. Sesuatu di belakangnya menarik perhatian. Sebuah serangan sudah meluncur di tengah ayunan. Marcos berbalik untuk menahannya, dan celah singkat itulah yang dibutuhkan Roll. Ia berhasil lolos. Saat terus berlari, Roll mendengar suara Tai bergema lantang di medan yang kacau itu, menyatakan bahwa mulai saat ini dialah lawan Marcos.